Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu ini dia Asus VivoBook 15 A1502ZA, dimana saya beli di toko online dengan harga Rp10.300.000. Harga ini tidak mengikat ya, karena bisa naik bisa turun tergantung tokonya memberikan margin penjualannya. Oke teman-teman, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan yaitu pertama charger, dimana ini adalah 45 watt. Ini dia. Dan kemudian colokannya masih standar miliknya Asus, bukan Type-C lagi. Dan kemudian mendapatkan buku manual dan garansi seperti ini. Dan ini adalah macam-macam apa aja yang menjadi fitur di dalamnya sekaligus sponsor. Kemudian teman-teman juga mendapatkan backpack khas Asus, yaitu seperti ini, bagus, modis, main oke daripada yang jinjing. Oke, nice. Baiklah, kita buka aja untuk laptop ini. Untuk membukanya kita pakai dua tangan, alias tidak bisa satu tangan. Oke ya, seperti ini teman-teman impresi pertama kali membuka laptop ini. Oke, coba saya nyalakan. Dan untuk info aja, kita lihat dulu desainnya, yaitu warnanya ini adalah Ice Like Silver. Materialnya ini memakai plastik ini. Nah, ini juga pakai plastik bagiannya ini, jadi tidak meninggalkan bekas sidik jari alias bekas keringat. Dan untuk laptop ini memiliki bobot sebesar 1,7 kg dan ditenagai oleh baterai 42 Wh 3 sel Li-ion. Standarnya 6-8 jam ya untuk pemakaian. Nah, untuk itu kita lihat dulu untuk port-portnya teman-teman. Sedangkan di sebelah kiri ada port 1 USB Type A 2.0, kemudian ada LED indikator ngecas, dan ada lagi LED indikator untuk ngecas baterai. Dan di sini adalah pembuangan panas dari fan. Di sebelah kanan ada port audio combo jack 3,5 mili, kemudian ada USB Type-C, kemudian ada 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type A, kemudian ada HDMI 1.4, kemudian ada DC in. Dan di sini tidak ada card reader-nya teman-teman ya, sayang sekali ditiadakan untuk laptop ini. Dan di bagian bawah ada speaker stereo, dimana ini memakai Sonic Master Sound sistemnya dengan DTS Audio Processing. Dan selanjutnya di sisi keyboard menggunakan chiclet 1,4 mm key travel, sehingga cocok untuk bekerja dengan menggunakan numeric pad. Dan keyboard ini juga memiliki backlight, ya ini dia. Ada 3 tingkat kecerahan, dimana warnanya putih teman-teman. Oke, bagus, jadi kelihatan mahal dan elegan. Dan tidak lupa juga dilengkapi dengan fingerprint, ini dia. Oke, jadi lengkap untuk segi keamanannya. Dan juga dilengkapi alias bonus, yaitu Office Home and Student 2021. Jadi teman-teman tidak perlu membeli lagi untuk Microsoft Office-nya. Dan selanjutnya kita beralih ke layar, dimana layarnya ini menggunakan ukuran 15,6 inch, dimana sudah Full HD, dan panel yang digunakan adalah IPS dan mempunyai rasio 16:9. Dan tidak lupa untuk NTSC nya sebesar 45%, dan dilengkapi juga dengan touchscreen teman-teman. Ini dia. Nah, ini dia. Oke, bagus, mantap. Dan di bagian atas terdapat kamera 720p HD kamera dengan privasi shutter, sehingga di sini ada penguncinya untuk menutupnya teman-teman. Jadi ini bagus sekali. Dan tidak lupa untuk layarnya bisa ditekuk
tegak lurus 180 derajat. Oke, bagus. Sudah touchscreen, bisa ditekuk juga 180 derajat. Oke, bagus. Nilai plus dari laptop ini. Oke, good job. Sedangkan pilihan upgrade-nya ada satu, yaitu upgrade RAM. Kemudian yang kedua, mengganti SSD yang sudah terpasang 512 ini menjadi 1 tera atau 2 tera dengan SSD yang lain jika teman-teman kurang puas dengan performanya. Ya teman-teman, untuk selanjutnya untuk melihat komponen-komponennya kita beralih ke screen recording. Iya teman-teman, pindah ke sini. Setelah setting Windows 11 di laptop ini, kita lihat untuk komponen-komponennya melalui start menu, klik kanan, kemudian pilih task manager, pilih performance, dan kita lihat CPU-nya yaitu Core i5 1235U, punya clock speed dasarnya 1,3 GHz, di mana sudah 10 core. 10 core ini dibagi dua, yaitu ada 2 core performance di mana mempunyai turbo boost-nya 4,4 GHz, sedangkan 8 core lagi untuk efisien core-nya, di mana bisa turbo boost juga mencapai 3,3 GHz. Lumayan oke ya. Dan didukung juga dengan 12 thread, ini dia. Dan untuk total charge-nya gede ya teman-teman, 19 MB sendiri. Oke, mantap. Semakin besar jumlah charge-nya ini maka semakin bagus teman-teman. Dan untuk memorinya yaitu ini dia 8 GB dan speed dasarnya adalah 3200, dimana ada 2 slot dan masih ada 1 slot yang kosong, dimana teman-teman bisa menambahkan kembali. Cukuplah oke. Dan untuk SSD nya ini dia dari Intel sebesar 512 GB, dimana tadi sudah saya sempat tes speednya. Ini dia kecepatan read-nya yaitu 2900 Mbps, sedangkan write-nya 1600 Mbps. Cukuplah oke, karena untuk versi ini adalah cukuplah medium. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk performa dari SSD ini karena sudah medium levelnya. Oke, next untuk wifi-nya sudah wifi 6, yaitu ini dia teman-teman, kelihatan ya, wifi 6 cukup oke karena sudah teknologi terkini yang dipakai. Dan untuk GPU-nya ini dia teman-teman, pakai Intel Iris Xe Graphics, dimana untuk spesifikasinya yaitu ini dia, pakai video memorinya sebesar 1 GB, dan untuk grafik prosesor clock-nya mencapai 100 MB, sedangkan untuk grafik memori clock-nya bisa mencapai 1330 MHz, dan untuk execution unitnya sebesar 80. Nah, untuk gaming cukuplah oke. Namun saya baca-baca di referensinya, ini dia salah satu contohnya, yaitu Valorant mencapai rata-rata 90 fps 1080p, GTA 5 rata-rata 40 fps 1080p normal setting, Far Cry 5 rata-rata 25 fps 1080p low setting, Battlefield rata-rata 40 fps 720p low setting, serta Apex Legends 40 fps 720p di low setting. Nah, dari hal ini cukuplah playable ya untuk game-game yang saya sebutkan di atas. Nah, dengan demikian teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk gaming di PC ini atau laptop ini, dimana memang tidaklah bukan untuk gaming tapi bisa untuk gaming. Tidak lupa untuk laptop Asus ini dilengkapi dengan ini dia, Microsoft Office Home and Student 2021. Nah, ini dia teman-teman, tidak perlu membeli lagi karena gratis. Ini dia, bagus, mantap, dimana harganya 1,8 juta sendiri. Itu dia yang satu bonus di laptop ini. Selain itu ada fitur juga dari ini dia, My Asus, dimana teman-teman bisa eksplorasi di sini. Nah, di sini teman-teman bisa eksplorasi banyak fitur di dalamnya ini, yaitu untuk kapasitinya, untuk baterai health-nya berapa, one profile, ada AI noise cancellation microphone, teman-teman bisa memilihnya sendiri, AI noise cancelling speaker, splendid, apa aja yang menjadi warna-warna teman-teman kesukaannya,
dan True Life 2 dan seterusnya. Ini banyak teman-teman, perlu dieksplorasi seterusnya di laptop ini untuk ini fitur-fiturnya. Dan ada juga redemnya untuk ini teman-teman, Adobe Creative Cloud dan CladeX juga. Jadi banyak teman-teman. Baiklah, itu dia teman-teman. Kita kembali ke kamera. Iya teman-teman, bagaimana setelah melihat komponen-komponen dan impresi dari laptop Asus VivoBook 15 A series ini di harga 10.300.000. Nah, cukup oke ya, dimana sudah banyak fitur yang ada di dalamnya. Namun selama impresi ini saya juga menemukan adanya keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya pertama yaitu desain laptop yang terlihat tipis. Yang kedua, laptopnya ringan, beratnya 1,7 kg, dimana di ukuran laptop 15,6 in. Yang ketiga, performa yang bagus dengan prosesor Core i5 Gen 12 yaitu 1235U, dimana prosesornya sudah 10. Nah, cukuplah oke untuk multitasking. Yang keempat, layar IPS Full HD dengan touchscreen. Nah, ini adalah nilai plus yang sangat bagus, dimana bisa ditekuk 180 derajat layarnya. Oke, nice, good job. Ini adalah oke ya teman-teman. Dan yang kelima, dilengkapi dengan fitur keamanan yaitu fingerprint dan Windows Hello. Dan tidak lupa keyboardnya ini backlit, dia nyala 3 tingkat kecerahan berwarna putih, sangatlah elegan untuk laptop ini. Dan yang keenam, dilengkapi Microsoft Office Home and Student 2021, sehingga teman-teman tidak perlu membeli lagi. Untuk harganya 1,8 jutaan. Dan yang ketujuh, garansi 2 tahun dari Asus. Nah, dengan hal ini teman-teman tidak perlu khawatir lagi karena durasinya cukup lama, yaitu 2 tahun. Nah, kekurangannya yang saya temukan di laptop ini adalah bahan bodi laptop terbuat dari plastik, sehingga terlihat kurang elegan teman-teman, sehingga kayak seperti murah gitu, padahal harganya cukuplah lumayan, yaitu 10 jutaan. Dan yang kedua, absennya RJ45 atau line card. Nah, dari hal ini teman-teman kalau kantoran akan membutuhkan untuk koneksi stabil pakai RJ45. Yang ketiga, tidak adanya card reader. Nah, hal ini menyulitkan kita kalau ingin memindahkan microSD atau data-data dari handphone ataupun kamera. Nah, dengan ini kita jadi tahu dari keunggulan ataupun kelemahan dari laptop ini. Jadi kesimpulannya dari Asus VivoBook 15 A series ini untuk siapa kira-kira teman-teman? Nah, saya punya pendapat bahwa laptop ini yang digunakan untuk segmennya yang pertama yaitu desainer yang menggunakan Photoshop, Creative Cloud, Adobe Premiere atau editing video dan semacamnya, dan juga teman-teman drafter 3D seperti Corel, AutoCAD atau sejenisnya, karena didukung oleh prosesor yang bagus yaitu Core i5 Gen 12 10 core dengan grafik Intel Iris Xe, dimana ini sangat bagus untuk mendukung multitasking teman-teman. Yang kedua, digunakan untuk low modern gaming dan medium resolution untuk game-game casual di saat ini, karena didukung juga untuk Intel Iris ini sudah cukuplah oke. Yang ketiga, cocok untuk pegawai, karyawan, mahasiswa, pelajar atau pengajar yang menginginkan laptop touchscreen dengan numeric pad, dimana hal ini cukuplah enak ketika untuk mengetik angka-angka, sehingga teman-teman tidak perlu kesulitan ketika pakai Excel atau mengetik pakai API Trace di laptop ini. Nah, begitulah teman-teman impresi saya dari laptop ini. Sangat rekomendasi karena harganya yang pas dengan performanya. Oke, itu aja dari impresi laptop ini. Jaga diri dan kesehatan, no hate and cheers.